Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sahabat Yesan. Nggak kerasa ya, kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Tinggal beberapa jam lagi. Khusus malam ini, Yesan nggak bawain puisi dulu ya. Jadi ceritanya, Yesan mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Hai. Aduh, Belum ya? belum. Oh belum, sorry. Kan lu belum gue suruh masuk. sorry. Sahabat Yesan pura-pura nggak denger ya. Anggap aja gue nggak pernah nyapa hai gitu. Iya lanjut. Nanti itu diedit aja, bisa kali. Gitu aja. Lu ngeribetin gue ah. Oke. Diedit. Jadi ceritanya malam tahun baru ini gue pengen ngobrol sama teman yang kebetulan udah hadir, yang sebenarnya udah hadir dulu ya, dan sekarang kepingin hadir lagi nih, kepingin up lagi di channel Cerita Yesan. Lu udah keburu nongol tadi, lu langsung nongol aja lu sekarang. Hai sahabat Yesan, gue Mita ya, kayak yang Yesan bilang tadi ya. Gue ini bukan pertama, ini sebenarnya kali kedua. Dulu gue pernah hadir ya di apa sih kontennya waktu itu ya Yes ya? Kita curhat subrek. Oh iya, yang lu nggak bisa nyebut subscriber Gue itu nggak ya. rela saya itu, nggak tahu kenapa lidah gue bebet gitu. Buat yang belum pernah nonton ya, kita pernah sih sebenarnya ngobrol-ngobrol kayak gini. Coba turun ke bawah tuh, coba dicari tuh videonya ya. Curhat apa subscriber hilang ya. Iya. Jadi malam tahun baru ini ada yang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya kan. Kenapa tuh? Nah, ya karena kita masih dalam situasi pandemi ya, dan kita nggak bisa menikmati malam tahun baru dengan menyaksikan pesta kembang api ataupun menyaksikan hiburan-hiburan di pusat kota, ataupun menikmati kemacetan gitu kan. Jangankan macet di pusat kota, di gang-gang aja tuh udah macet gitu kan. Kalau biasanya ya. Dan bahkan di lingkungan sekitar juga kita udah dilarang untuk berkumpul-kumpul gitu kan. Jadi ya kita memanfaatkan momen itu, daripada kita bengong ya, kita mau ngapain ya, kenapa nggak coba kita ngobrol aja sih ya. Ya kan, karena biasanya gue juga kan suka ada acara bakar-bakar gitu kan. Yakin lu? Yakin, gue sih yakin. Kalau lu mah nggak apa-apa, nggak yakin juga. Gue nggak yakin, soalnya tahun kemarin aja lu nangis-nangis tuh. Kenapa? Nangis kenapa? Nangis nggak bisa tahun baruan. Masa sih? Gue lupa. Okay. Enggak. Skip. Iya, jadi ngobrol apa ya? Kan waktu itu kan kita pernah ngobrol tentang subscriber menghilang ya. Yang kali ini gue pengen ngobrol lagi sih, masih seputar ini sih, seputar YouTube sih. Jadi lu ya, Yesan adalah salah satu temen gue yang punya konten YouTube ya. Jadi gue pengen tahu sih ceritanya gimana sih sampai akhirnya lu punya channel ini, Cerita Yesan. Iya, itu berawal dari iseng sebenarnya ya. Jadi waktu itu pas jam makan siang, pas kerja ya. Pas istirahat, gue sambil makan siang sambil buka YouTube, lihat di beranda muncul salah satu channel yang ngasih tahu cara menjadi YouTuber kan. Setelah gue tonton videonya, gue iseng nanya ke temen, kalau gue jadi YouTuber gimana ya gitu kan. Nah, dia langsung jawab, coba aja. Oh gitu kan. Nah, terus dari dia jawab coba aja, gue nanya lagi, kira-kira bisa gak sih gitu kan. Dia nanya, kenapa? Bilang gak bisa. Ya secara gue bukan public figure gitu kan. Gue bukan orang terkenal. Sekali upload gitu kan. Terus dia bilang ya kalau gak dicoba gak akan tahu. Banyak kok orang biasa yang jadi YouTuber gitu kan. Nah dari situ gue akhirnya punya niat, oh ya deh, gue pengen jadi YouTuber gitu. Oke, jadi ada nih ya channel Cerita Yesan. Dan untuk konten ya Yes ya. Kenapa akhirnya lu kenapa akhirnya lu pilih musikalisasi puisi? Lu kenapa ketawa?
gue menertawakan diri gue saat itu gitu kan. Ketika lu tanya sekarang ya gue ketawa lagi gitu kan. Jadi ceritanya ketika gue udah niat pengen jadi YouTuber, akhirnya gue belajar cara mendaftar gitu kan untuk jadi YouTuber tuh gimana. Diantar nggak sama orang tua lu waktu daftar? Enggak sih. Oh, bukan karena sekolah. Gue udah biasa kan ya. Bukan sekolah. Lu pergi sendiri nih nak ya. Oke. Nah setelah gue udah memahami dan gue udah ibaratnya udah fix, udah bisa gitu kan, timbullah satu pertanyaan. Channel gue mau diisi apa gitu? Apa yang harus gue sajikan gitu kan, yang bisa menghibur penonton gitu kan? Ngevlog. Ngevlog gue nggak pernah jalan-jalan. Kasian amat sih. Tapi gue juga kalau itu kasihan juga, gue nggak pernah jalan-jalan juga, pandemi sih ya. Iya. Jadi udah berasa tahanan kota gitu kan. Tutorial make up. Jangan, please, jangan. Udah kubur. Gue bisa loh ngukir alis. Enggak, gue sih udah kubur aja, nggak usah ngukir alis, nggak usah. Udah, yang itu nggak usah dibahas. Oke. Tutorial cara memasak. Kenapa enggak? Gue bingung gitu kan, dalam memasak itu kan ada beberapa gitu ibaratnya cara memasak menu harian, cara membuat bolu, cake lah, kue-kue gitu ya, atau makanan ciri khas mana gitu kan. Kenapa nggak itu aja? Kan gue nggak bisa. Lu bisa. Gue tahu jawaban lu. Lu bisa. Lu tuh kelebihan lu memasak, cuman dari memasak lu punya satu kekurangan, masakan lu nggak enak, itu aja kekurangannya. Yang lain sih oke, menurut gue sih oke. Sahabat ya sana, gue salah bawa temen curhat. Emang iya sih, lu bisa masak, cuma nggak enak itu aja. Yang penting kan bisa, lu harus bahkan nggak lu bisa masak, cuma nggak enak gitu. Oke, lanjut ya, skip ya. Akhirnya dari beberapa ide tersebut, ya gue merasa, gue tidak menguasai lah ya. Masak pun, gue tidak begitu menguasai beberapa masakan gitu kan. Beberapa? Semua gue, menurut gue sih semua. Menurut gue semua. Oke. Akhirnya gue nyerah untuk ide-ide tersebut dan gue buka lagi salah satu channel yang bilang jadilah dirimu sendiri. Ketika kamu menjadi diri orang lain dan ketika kamu lelah, kamu akan stuck. Tapi ketika kamu menjadi diri kamu sendiri, apapun yang terjadi, kamu akan tetap terus. Ya kan? Nah, gue melihat diri gue apa yang gue bisa ya. Ya kebetulan gue juga mikir tuh lu bisa apa sih sebenarnya. Itu teka-teki dalam hidup gue, masih misteri gue. Kebetulan gue bisa nulis, walaupun tulisan gue masih acak-adut ya. Acak-adut apaan sih bahasa Indonesianya? Acak-adut. Pokoknya tulisannya jelek banget. Jelek, paling jelek. Tulisannya apa huruf? Nggak tahu. Penulisannya sih. Apapun pokoknya jelek aja gue taunya. Okay. Jadi tulisan receh lah ya gitu kan, puisi-puisi receh kayak gitulah. Terus akhirnya gue belajar itu. Gue belajar lagi cara menulis yang benar. Terus gue belajar karena gue musikalisasi puisi, ya gue belajar lagi cara bagaimana penyampaian yang benar. Dan sampai sekarang gue masih belajar. Gue masih dalam tahap proses gitu kan. Pengen banget yang bisa menghasilkan karya yang banyak diminati gitu kan. Bisa menghibur orang lah gitu kan. Nah akhirnya itu gue memilih apa yang gue bisa, ya itu gue di musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi ya, pilihan lu ya. Ini musikalisasi puisi channel Cerita Yesan ini udah berjalan berapa lama sih? 6 bulan ya. Gue mulai dari bulan Juli berarti Desember ya, 6 bulan ya. Secara yang gue dengar sih ya, kalau dari YouTube itu kan
dia punya persyaratan ya untuk akhirnya tergabung menjadi partnernya subscriber, jumlah subscriber dengan jam tonton gitu. Dan lu belum ya? Belum, gue masih jauh. Masih jauh ya. Berarti kan selama 6 bulan ini batuk. Sorry. Batuk. Ini sebenarnya jam berapa sih ini? Ini jam dikeluarin dari ruangan ini biar nggak ada suara jam. Jadi 6 bulan ini kan lu belum dapat apa-apa dong ya? Berarti dari belum lah, kan gue belum memenuhi persyaratan untuk jadi partner YouTube. Itu dari YouTube, gue belum dapat apa-apa. Tapi di luar dari itu, gue dapat pengalaman. Pengalaman apa tuh? Banyak banget. Gue banyak belajar di sini ya. Akhirnya gue bisa banyak belajar. Pertama, ya gue belajar lagi cara menulis yang baik gitu ya. Tadi ya. Kalau gue cara menulis yang baik tuh waktu kelas 1 SD sih dulu gitu. Kalau buat gue sih kita belajar nggak harus dulu kan. Ya sekarang juga kita mesti belajar lagi cara gitu kan. Cara menulis yang baik loh ini. Terus gue belajar cara ngedit. Gue pada dasarnya gue nggak doyan. Emang gue makan jam segini. Cemilannya udah habis semua. Kebetulan di tag sebelumnya. Gue nggak tertarik buat ngedit gitu ya sebenarnya. Gue aja kalau motoin temen gitu kan, cepret udah hasil polos aja. Iya, nih maksudnya nggak ada mukanya, polos aja, ngeblur. Dia lagi diri di tembok, yang lu foto tembok polos. Iya, gue tahu lu itu. Oke. Dan akhirnya gue belajar lah cara ngedit ya, walaupun masih sangat hasilnya masih sangat minim kalau kata gue sih kan. Gue masih belum apa-apalah gitu kan. Tapi gue akhirnya bisa gitu. Dan itu yang pertama ya. Dan yang sebenarnya yang paling penting itu yang gue dapet dari dunia YouTube itu, gue punya warna baru di hidup gue. Maksudnya tuh? Gue punya banyak temen. Gue mendapatkan teman baru, bukan punya banyak teman. Gue ralat ya, gue revisi. Gue mendapatkan teman baru. Iya. Dan gue sebenarnya nggak nyangka. Oh ternyata di dunia ini nggak cuma sekedar kita menampilkan hasil karya kita, sudah selesai. Enggak. Ternyata di balik itu ada kelanjutannya lagi gitu. Ya itu tadi gue bilang, kita punya banyak temen dari ya katakanlah bisa seluruh Indonesia gitu kan. Dan bukan hanya sekedar temen gitu, bahkan kita merasa sudah sebagai sahabat yang saling curhat, saling sharing gitu kan. Baik di dunia kita punya masalah di dunia YouTube ataupun masalah di luar dunia YouTube gitu kan. Nah itu membuat kebanggaan tersendiri buat gue gitu kan. Dan gue ngerasa lebih meningkat lagi dari teman, sahabat, bahkan ngerasa punya keluarga baru. Kayak gitu. Jadi kayaknya kalau menurut gue sih lu harus datang ke satu dinas atau apa gitu, lu daftarin, lu bikin kakak baru ya. Itu kan kolomnya banyak, panjang gitu kan. Enggak, soalnya kenapa ya? Kenapa gue bilang banyak? Karena di gue ada sih beberapa ya, gue baca komen-komen yang ada di video lu ya. Itu emang apa ya? Kelihatan akrab gitu ya. Kelihatan. Sebenarnya gue nggak mau ya ngomong kayak gini. Gue tuh sirik banget gitu ya lu. Punya temen gitu. Iya, gue ada panggilan apa sih? Abang ya kan? Ada teteh ya, ada ya yang panggil teteh, ada ayang gitu kan. Terus ya gitu sih, dan orang itu sering hadir ya, dan sapaan kalian tuh akrab, obrolan kalian tuh kayak punya satu topik yang obrolan kalian aja gitu. Ya itu tadi gue bilang, jadi seperti keluarga baru ya, jadi kita saling support gitu kan. Dan itulah, gue nggak nyangka di hal itu, gue nggak nyangka. Makanya kalau dikatakan apa yang lu dapat dari ini, ya gue ngerasa gue dapat keluarga gitu.
keluarga baru gitu kan. Tinggal bikin kakak yang belum. Nah itu dia, nanti gue antar gue ya. Gue mau bikin kakak di mana nih? Enggak mau gue. Gue nggak mau. Tenang, semangkok bakso lah ya. Cuma semangkok. Semangkok aja, lu 2 mangkok gue kalau semangkok cuman sisi perut sebelah kiri. Jadi selama 6 bulan ini yang lu dapet adalah itu ya teman, terus lu bisa. Dan gue punya mimpi pingin ketemu sama mereka gitu loh. Suatu saat nanti gue pengen ketemu gitu. Ya. Entahlah kalau mereka pengen ketemu nggak ya. Itu tanya aja deh. Kalau gue sih berharapnya nggak usah ketemuan lu gitu. Rugi ketemu sama gue. Soalnya lu kan makannya banyak. Nanti kalau lu datang ke kota mereka kan harus dijamu dong, ya kan? Enggak. Kasihan gue sih. Iya. Ini kan tahun 2020 udah mau hampir selesai ya, dan yang lu dapet tadi yang lu sebutin itu gitu kan. Nah sekarang besok ya tanggal 1 Januari tahun 2021, harapan lu apa sih di tahun 2021 ini? Gue emang tiap tahun pasti punya mimpi, dan bukan cuma gue ya, semua orang pasti punya mimpi kecuali kayaknya lu gitu kan. Gue punya. Gue tuh bermimpi pokoknya semua yang buruk tentang lu itu mimpi gue. Amit-amit, sorry ya bercanda. Duh, kalau dimasukin hati udah bonyok nih anak. Iya, gue punya mimpi dan gue pingin tetap mimpi gue terwujud walaupun gue pelan atau ya ibaratnya ya gue pelan itu bukan karena gue nggak semangat atau apa ya, mungkin belum apa ya, belum rezekinya lah gitu kan. Ini ya. Apa nih mimpi? Nah untuk di tahun ini gue punya mimpi, di tahun ini kebetulan gue terjun di dunia YouTube ya, dan gue punya mimpi gue berhasil untuk menjadi partner YouTube gitu kan. Dan ternyata udah di penghujung tahun 2020 dan gue masih belum bisa memenuhi persyaratannya. Itu gak akan membuat gue nyerah gitu. Gue akan tetap berusaha, gue akan tetap belajar, gue akan tetap menikmati apa yang sedang gue jalani saat ini gitu kan. Itu mimpi dan harapan gue gitu kan. Amin, gue aminin deh. Dan tentunya gue juga sama teman-teman juga gitu kan, berdoalah untuk semoga kita yang sedang berjuang saat ini, walaupun mengalami rasa lelah itu wajar, manusiawi, tapi jangan sampai patah semangat. Kita jangan pernah berhenti sampai di sini. Kita udah sejauh ini berjalan, kita harus terus sampai gitu sukses bareng-bareng gitu ya. Ntar kalau lu sukses gitu kan, gue dapet apa? Enggak. Kok enggak? Enggak. Lu kan suka jatuhin gue mulu, ngapain gue kasih lu? Secara kamar gue itu sering jadi studio lu ya. Ketika lu nggak bisa recording yang di akhirnya rumah, nongol domba. Itu domba gue saksi hidup ya kan. Jadi ya suka nggak suka itu gue harus dapet gitu. Gue punya andil loh di sini sebenarnya. Lu tuh sebenarnya temen gue. Apa gimana ya? Tergantung bayaran gue sih. Gue mau lanjutin gak tega nih. Tergantung bayaran gue. Oke. Kayaknya gitu dulu aja ya obrolan kita di penghujung tahun 2020 ini. Soalnya lu nggak mampu bayar gue lebih lama. Iya sih emang gitu kan. Gue udah nggak sanggup. Ada pasti juga jagung bakar. Mudah-mudahan jadi apa ya? Mudah-mudahan jadi misteri ya gue tuh siapa gitu. Siapakah sosok Mita sebenarnya? Enggak juga sih. Ayo dong sahabat Yasan, please tanya siapa sosok Mita sebenarnya gitu kan. Enggak juga. Udah gue mau closing, lu jangan ganggu. gue mau ini pansos. Oke. Iya buat sahabat Yasan, terima kasih udah nyimak obrolan kali ini ya. Ya mudah-mudahan ada yang ada yang dapat diambil gitu ya. Ya gue nggak tahu mau ngambil apa sih dari gue gitu.
nanti yang bilang dadah gue ya, kan gue closing. Satu kata aja dadah. Harapan gue pokoknya kita sama-sama berjuang ya untuk mewujudkan mimpi di tahun 2021 dan akan lebih baik dari tahun 2020. Walaupun nanti ternyata harus ada air mata, semoga itu menjadi air mata kebahagiaan. Amin. Amin. Sukses buat kita semua ya. Selamat tahun baru 2021. Dadah. Bye-bye. Dah, udah lo gak usah ngomong lagi. Oh iya. Dadah. Matiinnya yang mana nih? Matinya yang mana?